Ben, shalom teman-teman semuanya. Shalom. Shalom. Shalom setelah sekian purnama. Aduh, Kak Rizky ganteng banget. Oke, setelah sekian purnama, akhirnya puji Tuhan, kita bisa bergabung bersama dengan kita lagi di 2 minggu akhir-akhir ini ya. Kita mau mulai ibadah kita mau siapkan hati kita. Kak Kardinal, halo, apakah sudah siap? Yang lain boleh di mute. Kak Kardinal, oke. Teman-teman yang lain boleh unmute Oke, Kak. dulu biar suara pujiannya nggak terganggu. Kita memuji Tuhan dengan mic yang di unmute ya. Mic yang di mute. Oke, saya serahkan kepada Kak Kardinal. Oh, langsung kak ini. Langsung aja Kak, doa dulu ya. Doa dulu atau kita worship dulu? Doa dulu kak. Segerakan Roh Kudus di hati Kakak aja Kak. Sebelum itu teman-teman, dengeran nggak? Dengar Kak. Jelas, Kak. Puji Tuhan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman, buat leader juga buat Kak Abed, percayakan dalam satu pelayanan ini untuk membawa pujian penyembahan malam hari ini. Jadi teman-teman, mari penyembahan kita tidak lama, waktunya mungkin tidak seperti kita ibadah offline, tapi marilah kita berikan yang terbaik untuk Tuhan di hanya satu pujian penyembahan yang akan kita bawa malam hari ini, tapi kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Zoom kita malam hari ini ada kualitas yang memuliakan Tuhan. Amin. Jadi satu pujian buat Tuhan malam hari ini. Kalau kita boleh ada, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh kuat, semua karena kebaikan Tuhan. Namun sebelum itu teman-teman, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bukti nyatanya setiap nafas yang Engkau masih anugerahkan buat setiap kami. Biarlah ibadah online malam hari ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan dan melayakan setiap kehidupan kami. Engkau kuduskan setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik pemimpin pujian, setiap pendoa, maupun sharing firman, bahkan games yang akan kami lakukan. Biarlah semua hanya untuk seturut kehendak-Mu, bahkan memuliakan Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi teman-teman yang mungkin di mute ya, boleh juga sama-sama nyanyi pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Kita lebih sungguh dalam setiap pujian. Haleluya.
karena kemurahan Tuhan ku ada sampai malam ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari kita angkat pujian ini dari awal, teman. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai malam ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, selamanya. Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan, selamanya. Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan, selamanya. Kau hebat bagiku, selamanya. Kau hebat bagiku. Mari kita mulai sembah Tuhan. Mari kita mulai naikkan setiap syukur kita. Kalau sepanjang minggu ini kita boleh ada, kalau sepanjang minggu ini kita boleh kuat bahkan sehat, mari kita naikkan setiap syukur sebagai penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam setiap hidup kami. Kau baik, oh, Kau baik, Tuhan. Kau layak disembah, oh Yesus Tuhan. Kalau kami boleh kuat sampai hari ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena cinta-Mu. Haleluya Yesus. Mari setiap pribadi mulai naikkan syukur, mulai naikkan setiap penyembahan kita. Mungkin saat ini kita terbatas dari jarak, bahkan waktu yang berbeda-beda. Tapi hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Ketika ada dupa penyembahan, maka ada berkat-berkat Tuhan. Bahkan ada mujizat Tuhan di dalam. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Tidak ikutku.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Untuk pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada yang akan sharing malam hari ini. Berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Kau sungguh Allah yang ajaib dan dahsyat setiap perbuatan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap cinta-Mu, setiap kasih-Mu hari demi hari kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Bahkan setiap mujizat demi mujizat yang kami alami Tuhan. Semua karena Engkau, penyertaan-Mu yang sungguh ajaib, dan semua karena cinta-Mu dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Bapa, Engkau yang berbicara atas setiap kami. Engkau yang urapi mulut bibir lidah hamba Tuhan Yesus. Biar semua bukan karena kuat dan gagahku, tapi semua karena Engkau Allah yang mencintai kami semua, dan sehingga firman itu menjadi hidup di dalam kami Tuhan. Beri kami telinga seorang murid yang mendengar Tuhan Yesus, dan hikmat yang daripada Tuhan untuk menerima semua firman yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, thank you buat Kardinal sudah membawakan pujian penyembahan. Oke, shalom. Shalom, Kak Angel. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Angel. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Abednego yang sudah mempercayakan dan memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk membawakan firman. Ya, sebenarnya minggu lalu saya ingin bergabung, tetapi karena satu dan lain hal, ada sesuatu hal yang menghalangi sehingga saya tidak bisa bergabung. Dan puji Tuhan, di perdana kalinya saya bertemu dengan teman-teman semua melalui Zoom, dan saya sudah diizinkan untuk membawakan firman. Ya, kita mulai. Seperti tema yang teman-teman sudah ketahui, hari ini saya ingin membawakan tentang His Presence. Sebenarnya kemarin itu saya sudah dikabarin nih, udah berapa hari, mungkin minggu lalu udah dihubungin, dan saat itu saya berdoa, kayak, Tuhan, tolong aku harus sampaikan apa? Karena jujur, setiap kali saya diminta untuk memberikan renungan, saya merasa bahwa sebenarnya saya tidak cukup layak untuk membagikan firman kepada teman-teman, kepada orang lain, karena bahkan diri saya sendiri pun masih sangat-sangat butuh dengar firman begitu. Nah, tapi Tuhan izinkan saya untuk membawakan His Presence. Tuhan berbicara melalui His Presence ini. Sebelumnya saya mau jelaskan dulu kenapa His Presence. Sebenarnya ini bukan hanya sekedar kehadiran Tuhan, tapi ya bahasa teologinya, ya bahasa yang biasa kita dengar itu adalah hadirat Tuhan. Ya, bukan hanya sebuah kehadiran, tapi itu hadirat. Mungkin teman-teman nanya, kehadiran sama hadirat emang bedanya apa sih gitu ya. Hadiran ya sebenarnya nggak yang jauh-jauh beda gitu ya. Kita percaya kalau ada hadirat Tuhan berarti Tuhan hadir begitu. Hadirat Tuhan itu nyata begitu. Jadi waktu kita sering dengar, wah di tempat ini hadirat Tuhan itu kencang banget ya. Kan mungkin ada beberapa kali kita dengar di suatu tempat atau waktu kita lagi nyembah, wah hadirat Tuhan kuat ya melalui penyembahan hari ini. Nah sebenarnya penyembahan itu, sebenarnya hadirat itu bisa kita rasakan waktu kita lagi benar-benar connect dengan Tuhan. Nah ini
Bahasanya mungkin sedikit berat ya. Connect dengan Tuhan, apa sih itu ya? Nah, sebelum masuk ke lebih dalam lagi, aku mau ngajak teman-teman semua untuk buka firman yang aku bawakan dari Mazmur 139 ayat 8. Tapi aku ambil bukan dari versi terjemahan barunya ya, teman-teman. Aku ambil dari versi TPT, The Temptation. Mungkin bisa dilihat dari eh, Alkitab yang di handphone teman-teman, yang bisa buka terjemahan atau buka versi lain. Kayak aku bacakan ya. If I go up to heaven, you are there. If I go down to the realm of the dead, you are there too. Artinya, waktu aku naik ke surga pun, waktu aku ke surga, pergi ke atas, pergi ke surga, Tuhan ada. Bahkan waktu aku masuk ke dunia kematian pun, dunia maut pun, Tuhan ada. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan ada dimanapun. Hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan bisa kita rasakan dimanapun. Kehadiran Tuhan bukan hanya ada di satu denominasi gereja, bukan hanya ada satu di tempat, bukan hanya ada di satu rumah, bukan hanya ada di surga. Tapi hadirat Tuhan, Tuhan bisa hadir dimanapun waktu kita minta Tuhan hadir. Nah, teman-teman, aku sangat tertarik dengan kisah seseorang yang ada di Alkitab. Dia adalah penulis Mazmur, salah satu penulis Mazmur, yaitu Daud. Selama ini kita tahunya yang nulis Mazmur itu Daud semua ya. Sebenarnya bukan. Tapi Daud itu sebagai salah satu penulis di kitab Mazmur. Tapi memang lebih banyak menulis di kitab Mazmur. Nah, seorang Daud, dulu aku pernah benar-benar iri dengan Daud, sejujurnya. Aku nggak tahu teman-teman merasakan itu juga atau tidak. Tapi kenapa bisa iri? Karena ya, bayangin, dia dengan bukan kekuatan, dia diberikan kesempatan. Aku berpikir ya, ini pikiranku dulu. Dia diberikan Tuhan kesempatan untuk mengalahkan Goliat. Itu satu. Terus Tuhan memilih Daud menjadi seorang raja di Urapi itu waktu dia masih muda, badannya kemerah-merahan. Di Alkitab tertulis seperti itu. Yang ketiga, dia bisa bermain kecapi dan kecapinya itu membawa hadirat Tuhan. Dan ada sangat banyak hal lain yang membuat aku sebenarnya iri dengan Daud. Sebenarnya, waktu itu. Sebelum aku tahu kenapa Tuhan bisa sangat-sangat menyertai Daud. Teman-teman lihat, kita baca dari kitab, mulai dari di Samuel ada, di Tawarik ada, di Mazmur lebih nyata, bahwa Tuhan benar-benar menyertai Daud. Betul? Sepertinya Tuhan cinta banget dengan Daud. Sepertinya Tuhan sayang banget sama Daud. Sampai-sampai waktu Daud jatuh pun, walaupun Daud sempat bilang jangan ambil rohmu daripadaku, tapi Tuhan tidak meninggalkan Daud gitu loh. Sampai sini nangkep ya kira-kira. Nah, tapi tiba-tiba Tuhan membukakan sesuatu hal. Kenapa Tuhan benar-benar hadir di setiap langkahnya Daud? Nah, Daud itu sebenarnya adalah seseorang yang sangat ditolak. Dan kita banyak yang nggak tahu. Kenapa? Karena ini ternyata waktu aku pelajari lebih dalam lagi tentang Daud, aku gali lebih dalam lagi siapa ibunya Daud dari keluarga apa. Kenapa tiba-tiba Daud di salah satu firman berkata bahwa semua keluarganya itu adalah orang asing, seperti orang asing. Waktu aku baca di kitab Talmud, teman-teman mungkin bisa nanti cari tahu, ini kitab sejarah orang Yahudi, orang bangsa Israel. Di kitab itu dituliskan bahwa sebenarnya dulu waktu keluarga Daud ini, sebelum Daud ada, bapaknya Daud yaitu Isai ini bernikah dengan seseorang dari Israel bernama aku lupa namanya siapa, nama mamanya Daud. Nah, lalu karena papanya Daud itu adalah seseorang dari keturunan
Rut dan Boas, yang mana Rut ini adalah orang Moab, yang bahasa kita itu adalah mualaf, masuk ke Kristen gitu ceritanya. Dan dulu ada sebuah perjanjian, ada sebuah peraturan bahwa bangsa Israel itu nggak boleh nikah dengan orang Moab. Yang membuat akhirnya Isai ini, papanya Daud ini, eh, ragu dengan keturunannya, ragu dengan dirinya sendiri, ragu dengan nenek moyangnya. Nah, singkat cerita, akhirnya papanya Daud dan mamanya Daud ini berpisah. Nih, berpisah. Setelah itu, eh, si papanya ini, Isai, ingin memiliki keturunan yang sejati. Keturunan sejati itu artinya benar-benar dari keturunannya dia dari bangsa Moab gitu loh. Percampurannya ini hanya bisa menikah dengan, kalau nggak dari pencampuran Moab juga, paling dari bangsa, no bukan bangsa, dari pembantu Kanaan gitu loh, istilahnya suku Kanaan. Nah, akhirnya Isai ini bilang ke salah satu pembantunya yang bangsa orang Kanaan, bilang, aku mau nyamperin kamu, gitulah. Nah, tapi karena pembantunya ini nggak tega dengan istrinya, yaitu mamanya Daud, akhirnya mereka bertukar. Jadi papanya Daud ini, Isai ini berpikir bahwa malam itu dia sedang bersama dengan pembantu, tapi ternyata itu adalah istrinya. Dan akhirnya waktu istrinya hamil, dia nggak tahu itu ternyata anaknya. Akhirnya Daud ini menjadi seperti anak haram di keluarganya. Teman-teman bisa bayangin nggak gimana perasaannya? Dia nggak tahu apa-apa. Dari kecil, bahkan dari kecil dia itu sudah dipojokin bahasa kita. Dia itu makan aja nih ya, makan aja itu dia dibedain tempatnya. Keluarganya di meja besar, dia itu di sudut. Dan untuk menghindari Daud, untuk maksudnya membuli Daud ini, keluarganya itu nyuruh Daud yang masih kecil, badannya kemerah-merahan itu untuk menggembalakan domba. Yang mana mereka itu berharap bahwa Daud ini bakalan dimakan sama hewan buas. Bayangin, waktu aku tahu itu, aku langsung langsung, wah ternyata lebih berat ya, seberat itu ya dia. Tapi kok kenapa ya Tuhan bisa sangat-sangat mencintai Daud? Teman-teman tahu nggak, waktu Daud sudah dilakukan seperti itu, dia nggak pernah sama sekali benci dengan keluarganya. Dia tetap melakukannya dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Bahkan waktu papanya nyuruh Daud mengantar makanan ke kakak-kakaknya di medan perang, Daud melakukannya dengan segenap hatinya. Dan dia sudah diajarkan oleh ibunya untuk menyembah Tuhan. Jadi teman-teman paham kan? Kita aja nih ya, yang dari kecil itu, maksudnya yang dapat perhatian dari orang tua, mungkin beberapa dari kita, sebagian besar dari kita dapat perhatian penuh dengan dari orang tua, Kristen dari lahir. Tiba-tiba suatu saat kita dikecewakan oleh keluarga kita, pasti akan ada satu timbul kebencian. Tapi hebatnya Daud sudah diperlakukan dengan sedemikian rupa, dia nggak pernah benci dengan keluarganya, dia nggak pernah benci dengan kakak-kakaknya. Dia hanya fokus ke apa? Dia hanya fokus ke Tuhan. Itu yang aku langsung nangkep kayak, oh ternyata begitu ya. Dan teman-teman tahu nggak kenapa Daud itu juga sebenarnya kehadiran Tuhan ini bukan hanya dirasakan oleh Daud sebenarnya, tapi bahkan dari bangsa Israel pun, masa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan sudah hadir di tengah-tengah bangsa itu. Kita percaya kita adalah bangsa-bangsa Israel rohani saat ini. Tuh, Tuhan mencintai kita seperti Tuhan mencintai bangsa Israel pada masa dulu. Kalau teman-teman baca sepanjang kitab Kejadian, sepanjang kitab Perjanjian Lama, benar-benar nyata bahwa Tuhan selalu hadir di masa bangsa Israel. Tapi sayangnya bangsa Israel sering sekali tidak menghargai hadirat Tuhan. Itu yang menyebabkan, tapi Tuhan itu Tuhan yang maha kasih, betul. Dia selalu ada walaupun kita nolak, walaupun kita ogah-ogahan, walaupun saat itu bangsa Israel ogah-ogahan, tapi Tuhan itu tetap loh ikutin perjalanan bangsa Israel. Tapi ada satu titik di mana Tuhan benar-benar lost dengan bangsa Israel. Nah, tapi sebelum dari itu teman-teman, aku mau
simpulin dulu nih sebenarnya apa yang mau aku bagikan hari ini. Jadi dari tema aku His Presence, aku mengangkat seorang tokoh yaitu tokoh Daud. Aku tarik 3 kesimpulan yang poin ini aku benar-benar bergumul baik untuk hidupku sendiri juga. Yang pertama itu adalah tentang worship, penyembahan. Kenapa tentang worship penyembahan? Karena untuk kita tahu, karena waktu kita nyembah, kita lagi ngundang hadirat Tuhan turun. Kita lagi buka pintu untuk Tuhan hadir di hati kita, bahkan di tempat kita. Dan teman-teman sering kali kita tahu, contoh nih, orang Kristen itu harus menginjil. Ini mungkin agak sedikit ini ya. Iya, betul. Kenapa? Kenapa? Karena dalam Matius 28 pun amanat agung pun menyuruh kita untuk menginjil. Tapi sering sekali orang-orang hanya terfokus dengan kata Injil, hanya membagikan firman, tanpa mau memasukkan hadirat Tuhan di dalamnya. Seringkali kita hanya membagikan sebuah firman, seringkali kita hanya membagikan kata-kata motivasi, seringkali kita hanya sharing tentang kebaikan Tuhan, seringkali kita hanya berkata-kata yang sebenarnya itu kata-kata yang semua orang pun bisa katakan. Semua orang bisa alami sebuah mujizat. Tapi jarang sekali kita memasukkan sebuah kehadiran Tuhan di dalamnya. Wah, maksudnya gimana nih? Waktu kita lagi menginjil, kita membagikan firman Tuhan, sangat jarang sekali orang-orang Kristen memperhatikan apakah Tuhan hadir saat itu atau tidak. Kita hanya percaya bahwa kita sedang membagikan firman, tugas kita selesai sudah. Aku menangin jiwa. Tapi sangat jarang, Tuhan tolong hadir waktu aku berbicara, Tuhan tolong engkau yang berbicara. Kehadiran Tuhan, kehadirannya Tuhan, kita bisa undang dengan satu cara yang sangat simpel. Dasar kita mengundangnya adalah dengan penyembahan. Menyembah dengan cara kita memberikan tubuh, jiwa, dan roh kita, yang artinya adalah kita memberikan semuanya untuk Tuhan. Bukan hanya jiwa. Jiwa yang dimaksud adalah apa? Pikiran kita, perasaan kita. Waktu kita nyembah Tuhan, bukan lagi ada perasaan takut, bukan lagi ada perasaan khawatir, tapi perasaan benar-benar memberikan semuanya untuk Tuhan. Waktu kita nyembah Tuhan, pikiran kita bukan lagi pikiran-pikiran duniawi, tetapi pikiran untuk menyembah Tuhan, fokus dengan Tuhan. Hati kita, roh kita. Roh kita waktu kita lagi nyembah, roh kita bersaut-sautan dengan rohnya Tuhan. Kenapa? Dalam Matius 12 dikatakan, kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena kita bukan lagi hanya menyembah dengan suara, kita bukan lagi menyembah dengan pikiran, bukan lagi kita menyembah hanya dengan alunan musik yang bagus, tapi kita menyembah dengan roh kita. Teman-teman pernah lihat gak seorang WL yang walaupun suaranya itu gak begitu-begitu bagus banget, tapi hadirat Tuhan sangat kuat, urapan Tuhan sangat kuat. Karena apa? Karena dia tidak memikirkan perasaannya, tidak memikirkan suaranya, tidak memikirkan gengsinya, tidak memikirkan omongan orang lain tentang suaranya, tapi yang dia pikirkan hanyalah biar Tuhan hadir saat dia menyembah. Sering sekali aku juga tertampar dengan hal ini. Sering kali waktu aku dapat pelayanan tugas WL, aku cuma berpikir, aduh Tuhan tolong, suaraku lagi serak, aduh Tuhan tolong, aku malu, aduh Tuhan tolong, ini mic-nya gimana. Dan sering sekali itu pikiranku ke distract dan aku nggak berpikir lagi untuk menyembah Tuhan dengan dari hatiku. Tapi aku berpikir bagaimana caranya biar suaraku nggak false. Bagaimana biar orang lain ngelihat aku bagus. Bagaimana biar orang lain tertarik ngundang aku nyanyi. Gitu. Dan itu sangat sering terjadi. Mungkin di antara teman-teman juga, tapi aku nggak mau menghakimi, tapi ya puji Tuhan kalau misal ada yang benar-benar waktu kita mau menyembah Tuhan benar-benar untuk Tuhan. Nah, selain daripada itu, Daud, dia perlu bayar harga loh teman-teman untuk bisa menarik hadirat Tuhan. Kenapa ya? Waktu Daud lagi memukul kecapinya, saat Raja Saul lagi bahasanya sih kerasukan ya di Alkitab. Maksudnya yang dipenuhi roh jahat. Sebenarnya bukan roh jahat dia kerasukan yang gimana-gimana, enggak. Tapi maksudnya itu adalah tiba-tiba dia marah-marah gak jelas. MMGJ kalau bahasa sini, marah-marah gak jelas. Dia tiba-tiba bentak-bentak gak jelas, tiba-tiba dia nggak bisa mikir, tiba-tiba ya pokoknya pikirannya itu
gak penuh dengan Roh Kudus lagi. Tapi waktu Daud memetikkan kecapinya, tiba-tiba roh itu hilang, setiap roh kegelapan itu hilang, dan Saul kembali normal. Saul kembali dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Saul dipenuhi dengan kedamaian yang dari Tuhan. Teman-teman tahu nggak kenapa begitu? Karena sebenarnya Daud itu bayar harga dengan bukan hanya dengan pemetik kecapinya. Dulu aku pikir seandainya aku bisa main gitar, pasti aku juga bisa narik hadiah. Dulu aku pikir gitu. Tapi sebenarnya bukan karena itu. Daud berdoa dalam satu hari sebanyak 7 kali. Dan aku langsung terpikir, aku berdoa 3 kali, tapi untuk doa makan. Sedangkan Daud doa 7 kali, benar-benar doa nyembah Tuhan. Beda ya teman-teman dengan doa makan, doa bangun tidur, beda. Tapi seringkali kita berpikir kita hitung, oh doa makan 3 kali, bangun tidur 2 kali sebelum tidur. Tapi sebenarnya bukan seperti itu, benar-benar nyembah Tuhan, benar-benar datang ke Tuhan, nyanyi 1-2 lagu, nyembah Tuhan, baca firman. Dia melakukan itu sebanyak 7 kali dalam satu hari. Kita nggak tahu satu kali dia datang itu berapa jam, berapa menit, berapa waktu. Atau mungkin itu bisa 2 sampai 3 jam, atau mungkin dia dalam 24 jam, dia benar-benar 7 kali, cuman istirahat cuma 1 jam, kita nggak tahu. Tapi yang pasti dan yang jelas, bahwa Daud bayar harga dengan penyembahan. Bukan seolah-olah dengan hanya dia bisa memetik kecapi atau dengan karena hanya Tuhan suka dengan dia karena kuat dan gagahnya jadi dia bisa usir semua roh-roh jahat, bukan. Tapi karena ada yang namanya bayar harga melalui apa? Melalui penyembahan. Itu yang bisa menarik hadirat Tuhan turun dan memenuhi kita, bahkan memenuhi orang-orang di sekitar kita. Ya, aku lanjut lagi secara cepat. Yang kedua, poin yang kedua aku ambil. Yang poin yang pertama aku ambil worship, penyembahan. Poin yang kedua yang aku dapat adalah bertahan dan ingin lebih. Kenapa bertahan dan ingin lebih? Dalam Mazmur 73 ayat 21 sampai 28, teman-teman bisa baca sendiri nanti. Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Tapi aku ambil juga versi isinya. Ini benar-benar gak kalah habis. Aku bacain sebagiannya. Aku sangat kesal atau sedih. Aku buat ke versi Indonesianya ya, tapi dari versi easy di bahasa Inggrisnya. Aku sangat kesal atau bisa sedih, upset. Dan pikiranku kacau, kata Daud. Aku bodoh dan tidak memahami Tuhan dengan benar. Aku bahkan gak lebih dari binatang. Oh, ini tertulis di Alkitab. Sebenarnya ini bukan Daud yang menulis, tapi dari versi aslinya adalah Asaf, kaum Asaf. Kaum Asaf ini adalah salah satu kaum penyembah yang dipilih oleh Daud untuk menyembah di dalam bait suci. Ya, ini dari kaum Asaf berkata gitu, aku bahkan gak lebih dari binatang. Tapi aku selalu dekat denganmu, Tuhan. Kau memegang tangan kananku sebagai pemanduku atau sebagai penuntunku. Kau mengajarkan aku jalan yang benar dan menuntunku kepada kemuliaan. Dan ada yang lebih aku suka. You are the only one in heaven or on earth. Kau satu-satunya, cuman satu-satunya di bumi dan di surga yang aku ingini untuk menolong aku. Kau satu-satunya yang aku ingini. Aku kayak, wow, bertahan dan ingin lebih. Di balik dari firman ini, di balik dari ayat ini, Daud itu berkata bahwa Daud tidak ingin pergi dari hadiratnya Tuhan. Walaupun sebenarnya di saat itu dia lagi dalam kejatuhannya, waktu itu dia lagi di dasar terendahnya, walaupun saat itu dia benar-benar mengakui bahwa dia, iya aku bodoh, aku bahkan nggak layak di hadapan Tuhan, bahasa seperti itu ya. Aku bahkan nggak layak di hadapan Tuhan, aku bahkan nggak lebih dari binatang. Itu udah sangat-sangat menjatuhkan harga dirinya. Yang artinya di hadapan Tuhan itu dia bukan apa-apa. Gak ada lagi aku sebagai angel, gak ada lagi aku sebagai pelayan, bukan lagi aku sebagai apa, tapi aku adalah sebagai aku yang Tuhan ciptakan gitu. Aku nggak bisa apa-apa kalau nggak ada Tuhan. Sedalam itu sebenarnya teman-teman. Di balik dari kata ingin hadirat Tuhan, ada sebuah penundukan yang sangat-sangat-sangat
menundukkan diri. Kalau bisa dibilang ini bukan lagi rendah hati, tapi ini benar-benar merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Mungkin oleh sebab itu ada firman yang berkata, barang siapa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan ditinggikan, dan barang siapa yang meninggikan akan direndahkan. Mungkin dari ayat ini juga bisa diambil itu. Tapi aku baru sadar bahwa benar-benar waktu kita pengen hadirat Tuhan turun menuhin kita tuh nggak bisa ada aku lagi di hidup kita. Kenapa? Waktu lagi mas ada kata aku di hidup kita, ada sebuah hak yang kita pertahankan, nggak ada tempat untuk Roh Kudus bisa masuk. Aku yang kita pakai itu cuman hanya ada sebagai aku, ini aku Tuhan, pakai aku. Udah, batas itu. Waktu kita pengen turun di hadirat Tuhan turun dalam hidup kita, bahkan kita pengen jadi berkat ke sesama kita, caranya itu cuman ya berserah, udah. Bukan lagi aku dengan kekuatanku, bukan lagi aku dengan kepintaranku, bukan aku lagi dengan kehebatanku, tapi aku sebagaimana aku ada Tuhan ciptakan, udah. Benar-benar gak lebih dari apapun. Dan biarkan Tuhan, you are the only one. Tuhan satu-satunya tempat kita berharap, Tuhan satu-satunya, dan kita pengen Tuhan satu-satunya yang kita ingini. Just it. Cuman itu. Itu poin yang kedua yang benar-benar aku dapat banget dengan secara kuat. Dan bahkan di sini dikatakan Tuhan memegang tanganku. Daud berkata Tuhan memegang tanganku, yang artinya Tuhan tarik loh. Waktu kita bahkan merasa kita gak layak, kita benar-benar gak ada apa-apanya, Tuhan tetap tarik tangan kita. Yang artinya apa? Tuhan mau tarik kita untuk mengangkat kita. Bahkan di sini jelas-jelas dikatakan bahwa Tuhan yang menuntun kita kepada kemuliaan. Artinya apa? Kita nggak ada apa-apanya nih, kalau sama Tuhan kita bisa jadi kok. Jadi ini mungkin buat teman-teman juga ya, untuk yang mengalami sesuatu hal yang kayak, aduh aku udah nggak layak nih, aduh aku nggak bisa, aku nggak mampu. Percayalah teman-teman, waktu kita kasih hati kita ke Tuhan, waktu kita kasih diri kita ke Tuhan, bukan lagi diri kita yang berperan, tapi Tuhan sendiri yang tarik tangan kita, Tuhan sendiri yang bawa kita jadi bisa. Firman ini sudah berkata dengan jelas. Jadi bukan nggak ada yang aku tambah-tambahin, tapi firman ini yang berkata begitu. Dan mendekatlah kepada Tuhan. Kita nggak bisa datang dengan begitu aja tanpa kita mendekat dengan Tuhan. Mendekat dengan Tuhan artinya kita datang, kasih hati kita, kita bawa hidup kita. Dan yang ketiga, the last one. Aku ambil poin yang ketiga adalah hargai hadirat Tuhan. Seringkali nih kita udah datang ke hadapan Tuhan, seringkali kita udah rasakan hadirat Tuhan, tapi kita secara nggak sadar kita lagi nggak menghargai hadirat Tuhan dengan pikiran-pikiran yang tiba-tiba masuk, pikiran-pikiran yang tiba-tiba melenceng waktu kita berada di hadiratnya Tuhan. Nah, teman-teman, aku ngambil satu kisah masih tentang Daud juga. Sorry, hari ini aku lagi mau bahas banyak tentang Daud. Teman-teman tahu, waktu zamannya Saul, tabut Tuhan itu dibuat di mana? Tabut Tuhan itu bukan ada di mana tempat semestinya. Teman-teman tahu nggak tabut Tuhan itu harus di mana? Tabut Tuhan itu harus ada di bait Allah. Kenapa? Itu bait Allah dibangun untuk menjadi tempat, untuk menjadi rumah Tuhan pada masa itu. Bait Allah itu adalah rumah Tuhan. Dan tabut Tuhan, teman-teman tahu tabut Tuhan kan ya? Mungkin ada yang belum tahu, nanti mungkin bisa di-search. Tabut Tuhan itu adalah lambang kehadirannya Tuhan, lambang hadiratnya Tuhan. Pada zaman dulu bangsa Israel masuk ke imam-imam Israel masuk ke bait suci, itu mempersembahkan, itu di paling dasarnya itu ruang maha kudusnya itu adalah berisi tabut Tuhan. Jadi tabut Tuhan itu nggak bisa dipegang sembarangan, nggak bisa dikatakan, pokoknya itu benar-benar sakral. Tapi pada masa Saul, zamannya Saul, kerajaan Saul, bisa-bisanya Raja Saul ini membuat tabut Tuhan ke tempat lain dan bukan ada di tempat sebagaimana mestinya. Dan teman-teman tahu nggak, di 1 Samuel 7 ayat 2 berkata bahwa saat itu, pada masa itu, bangsa Israel mengalami banyak kesukaran dan mereka sangat bersungut-sungut. Kenapa? Karena Tuhan tidak hadir di Israel saat itu. Kenapa? Karena Saul tidak menghargai adanya kehadiran Tuhan. Bayangin, tabut dibuat di tempat yang tidak sebagaimana mestinya
Dan pada saat itu tabut dilambangkan sebagai kehadiran Tuhan. Dia sangat-sangat menginjak-injak kehadiran Tuhan. Tapi perbandingan lain adalah saat masa-masa kerajaan Daud, Saul berganti dan Daud menjadi raja. Yang paling menyukakan hati Tuhan adalah Daud mengajak bangsa Israel untuk mengambil kembali tabut Tuhan. Dan teman-teman tahu, tabut itu dititipkan di rumah Obed-Edom. Obed-Edom mengalami kemakmuran yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena tabut Tuhan dihargai di tempat itu. Dan saat itu, pada zaman Daud, dia tidak pernah kalah dalam sebuah peperangan. Kenapa? Karena hadirat Tuhan selalu mengikuti dia. Hargai hadirat Tuhan. Ini benar-benar menajam juga ke aku sendiri. Bahkan ini pelajaran ke aku sendiri. Untuk menghargai hadirat Tuhan. Seringkali, contoh simpel. Yang bahkan aku sering melakukan juga. Contoh simpelnya adalah, waktu kita lagi penyembahan di gereja, sering sekali pikiran kita melayang, tiba-tiba kita buka handphone dan cari. Aku seringnya tuh tiba-tiba keinget, aduh kemana aku mau beli apa ya? Oh, Shopee. Dan dengan tanpa sengaja kayak gak sadar aku buka Shopee sewaktu lagi nyembah. Itu salah satu contoh. Dan itu sebenarnya itu adalah salah satu tidak menghargai hadirat Tuhan. Tapi zaman sekarang Tuhan itu enggak sekeras yang dulu ya. Maksudnya kalau zaman dulu kan langsung orang pegang tabut langsung mati saat itu juga. Puji Tuhannya saat ini kita pegang handphone waktu lagi khotbah enggak langsung mati gitu. Tapi mungkin ada satu poin dalam hidup kita yang dicuri oleh iblis loh teman-teman sebenarnya. Jadi zaman sekarang itu enggak kelihatan, tapi sebenarnya ada poin-poin yang hilang waktu kita enggak hargai hadirat Tuhan. Sedalam itu sebenarnya. Dan dari 3 poin ini, ya ini yang menjadi akhir, aku mau membagikan bahwa ya benar-benar hadirat Tuhan itu ya, kita bisa undang kok hadirat Tuhan. Kita bisa undang hadirat Tuhan untuk diri kita sendiri waktu kita lagi menyembah sendiri, waktu kita lagi melakukan ujian penyembahan, kita bisa membagikan hadirat Tuhan kepada orang-orang sekitar kita, maksudnya waktu kita nih udah penuh dengan hadirat Tuhan, kita bayar harga seperti Daud, penyembahan setiap hari, waktu kita pergi ke suatu tempat, atau Tuhan utus kita kemana kita pergi, waktu untuk kita penginjilan mungkin, ya Tuhan bakalan hadir dan kita membagikan kehadirat Tuhan itu. Maksudnya orang lain bisa ngerasain hadirat Tuhan waktu kita lagi ngobrol sama dia, itu simpelnya. Itu kita membagikan hadirat Tuhan. Jadi semua orang bisa merasakan hadirat Tuhan. Bahkan waktu kamu pergi ke satu tempat yang baru, waktu kamu nginjakin kaki di tempat itu, orang bisa rasain hadirat Tuhan. Mungkin orang bisa tiba-tiba nangis, orang dilawat Tuhan, orang dijamah Tuhan. Ada sangat-sangat banyak revival di dunia ini yang mengalami seperti itu, teman-teman. Jadi bukan suatu kemustahilan kalau dari antara kita bisa menjadi seorang revivalist yang seperti itu, membawa hadirat Tuhan kemanapun kita pergi. Amin. Ya. Untuk menutup firman hari ini, aku ajak teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biar melalui perkenanan-Mu Tuhan pada malam hari ini, di mana kami dapat Engkau izinkan berkumpul Tuhan, walaupun melalui Zoom, kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu sendiri Tuhan yang menjamah setiap kami, hadirat-Mu sendiri yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami semua dapat mengalami bahwa Engkau hadir di setiap langkah hidup kami. Terima kasih untuk setiap cinta-Mu Tuhan, ajari kami Tuhan Yesus untuk menjadi seorang penyembah dalam roh dan kebenaran seperti Daud Tuhan. Ajari kami Tuhan Yesus menjadi anak yang mau dengar-dengaran, mau taat Tuhan Yesus dengan-Mu. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, kemanapun kami pergi, kami rindu Tuhan, bahwa Engkau ada menemani setiap kami dan kehadiran-Mu ada untuk kami Tuhan, dan untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, ini kami Tuhan anak-anak-Mu, pakai kami dan utus kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you. Amin. Terima kasih Kak Angel untuk firman Tuhannya. Kita diberkati sekali. Sebelum lanjut kita berbincang-bincang, mungkin kalau kata pepatah nggak kenal maka nggak sayang ya. Jadi kita mau kenalan dulu. Soalnya yang